Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Trisha on the Rocks. Film ini menceritakan tentang seorang wanita dari keluarga kaya yang kebetulan bertemu dengan kurir miras bertubuh seksi dan mereka berdua malah berbuat kilaf tanpa berkenalan. Lalu pada suatu ketika, wanita ini akhirnya mengetahui kalau dia telah hamil, sehingga sang ayah memberikan saran agar dia menikah dengan pria tersebut. Awalnya wanita ini menolak dengan alasan perbedaan gaya hidup, namun dia akhirnya berusaha mencari keberadaan pria tersebut untuk memberitahu kalau dia sedang mengandung bayi mereka. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari ruang apartemen yang sangat kotor, di mana ada seorang pria bernama Vishal dan temannya yang bernama Buan. Ceritanya mereka berdua bekerja sebagai kurir miras ilegal, dan sore itu Vishal sedang marah-marah kepada Buan karena Buan masih enak tidur di saat mereka akan berangkat. Mengingat pekerjaan ini sangat beresiko, mereka berdua harus berhati-hati waktu mengambil dan mengantar miras karena polisi selalu mengintai keberadaan mereka. Namun Vishal udah berpengalaman dalam pekerjaan ini, jadi dia punya cara sendiri untuk bertemu dengan klien sehingga transaksi mereka bisa berjalan dengan lancar. Adegan film kemudian beralih ke tempat lain, di mana ada wanita cantik bernama Trisha yang lagi video call dengan seorang pria bernama Jack. Ceritanya, Trisha sedang wawancara untuk masuk universitas, namun tiba-tiba datang ayah Trisha bernama Anand yang sengaja menyalakan musik sambil joget-joget. Selain mengganggu proses wawancara, Anand juga meminta Jack agar menolak Trisha untuk kuliah, dengan alasan dia nggak mau ditinggal putrinya keluar kota selama 4 tahun. Ternyata istri Anand udah meninggal dari beberapa tahun yang lalu, dan jika sekarang Trisha ingin pergi dari rumah ini, maka dia akan merasa sangat kesepian. Gara-gara kejadian tersebut, Trisha kemudian curhat kepada sepupunya bernama Sneha yang ternyata udah tahu kalau Anand nggak mau berpisah dari putrinya. Anand pun akhirnya memohon agar Trisha mau menemaninya, karena suatu saat nanti Trisha pasti akan menikah, dan dia akan merelakan Trisha untuk tinggal bersama suaminya. Di malam harinya, Trisha lalu meminta izin ayahnya untuk keluar rumah, di mana dia akan merayakan pesta ulang tahun dari salah satu temannya yang bernama Yaswan. Anand pun tentu merasa khawatir kalau Trisha sampai minum-minum, karena takutnya mereka akan digerebek oleh polisi, dan muncul sebuah berita kalau Trisha adalah pecandu alkohol. Beberapa saat kemudian, Trisha akhirnya sampai di apartemen Yaswan dan bertemu dengan teman lainnya yang bernama Vinita dan Golu. Namun Trisha ternyata masih kepikiran soal kelakuan ayahnya, oleh karena itulah dia jadi banyak minum untuk meluapkan rasa kecewanya akibat batal kuliah di luar kota. Karena Yaswan terlalu bersemangat, dia nggak sengaja didorong oleh temannya bernama Ruchika, sampai-sampai dia memecahkan semua botol minuman yang mereka miliki. Para laki-laki pun lalu sibuk menelpon penjual minuman, tapi karena nggak ada satupun yang berhasil, Vinita akhirnya menelpon pria bernama Sujal yang terhubung dengan Vishal. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Vishal akhirnya sampai di depan apartemen untuk mengantar minuman bagi Vinita. Namun di sana Vishal dihadang oleh seorang security yang memintanya agar menghubungi Vinita dan harus meninggalkan catatan di buku tamu yang ditulisnya secara asal. Ketika Vinita mengajak Vishal masuk ke apartemen, Yaswan dan temannya terlihat nggak suka dengan Vishal, namun berbeda dengan para wanita yang langsung terpikat kepadanya.
Kebetulan saat itu seekor serangga hinggap di baju Vishal, dan ketika dia membuka bajunya di depan mereka, para wanita pun semakin terpesona melihat dada dan perutnya. Sebelum Vishal pergi dari tempat itu, dia tiba-tiba meminta izin untuk tinggal sebentar karena kebetulan para polisi sedang mengadakan razia. Para wanita pun tentunya bahagia dengan keberadaan Vishal, bahkan Vinita dan Trisha juga mengajak Vishal untuk minum, dan hal itu membuat Yaswan merasa semakin kesal. Karena nggak suka dengan kehadiran Vishal, Yaswan lalu mencoba mengusirnya dengan halus. Namun Trisha memaksa Vishal untuk tinggal sambil mengajaknya mengobrol dan bersenang-senang. Ternyata Vishal sadar kalau Yaswan merasa terganggu dengan keberadaannya, dan sebagai permintaan maaf dia ingin menghibur Yaswan, namun tanpa disangka dia malah asik berdansa bersama Trisha. Setelah mereka selesai berdansa, Vishal kemudian bercerita kalau sebenarnya dia masih berumur 21 tahun. Pada saat itu, Vishal kebetulan mengantar Trisha ke toilet, namun Trisha tiba-tiba bergairah melihat perut Vishal yang sangat seksi, sampai-sampai pertemuan mereka akhirnya berlanjut di atas ranjang. Keesokan paginya ketika mereka udah terbangun, Vishal dan Trisha lalu sepakat untuk tidak melanjutkan hubungan ini, dan mereka juga nggak mau bertukar nomor ponsel. Trisha pun lalu menganggap kalau hal ini hanyalah sebatas cinta satu malam, di mana Vishal ternyata setuju dengan Trisha karena menurutnya gaya hidup mereka juga sangat berbeda. Singkat cerita 20 hari kemudian, Trisha kemudian datang menemui Sneha yang ceritanya bekerja sebagai dokter kandungan. Di sana Trisha mengaku kalau dia udah berbuat khilaf dengan seorang pria, sehingga Sneha langsung melakukan pemeriksaan dan akhirnya mengetahui kalau Trisha sedang hamil. Gara-gara kejadian tersebut, Trisha jadi bingung harus berbuat apa, dan dia juga meminta tolong kepada Sneha agar tidak memberitahu kabar ini kepada ayahnya. Setelah berpikir panjang, Trisha akhirnya sadar kalau hal ini merupakan kesalahannya. Oleh karena itulah dia akan bertanggung jawab sendirian dan memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Lalu pada suatu ketika, Trisha yang udah mantap dengan keputusannya akhirnya berkata jujur kepada sang ayah kalau dia sedang hamil. Awalnya Anan gak percaya dengan ucapan itu, tapi Trisha memberitahu kalau dia udah mengeceknya bersama Sneha dan udah bisa dipastikan kalau Trisha positif hamil. Mengingat kehidupannya dengan Vishal jauh berbeda, Trisha lalu menolak saran ayahnya untuk segera menikah, apalagi dia lupa nama Vishal dan gak tahu nomor ponselnya. Anan pun akhirnya memberikan pilihan terakhir agar Trisha melakukan aborsi, namun Trisha juga menolak pilihan tersebut karena dia ingin merawat bayi ini yang merupakan darah dagingnya. Di malam harinya, Trisha kemudian datang menemui sang ayah yang terlihat sedang merenung gara-gara masalah ini. Di sana, Trisha kembali meminta maaf kepada ayahnya dan bertanya apakah dia harus memberitahu Vishal soal kehamilannya, karena Trisha yakin kalau Vishal pasti nggak tahu apa-apa. Walaupun Trisha nggak mau menikah dengan Vishal, dia merasa kalau Vishal berhak mengetahui keberadaan bayi ini, dan Trisha juga nggak mau menghalangi Vishal jika ingin bertemu dengan anaknya. Anan pun akhirnya menyuruh Trisha agar memberitahu Vishal, dan dia juga merasa heran kepada Trisha yang mau berbuat khilaf dengan seorang pria yang tidak dia kenal. Sesuai saran dari ayahnya, Trisha kemudian langsung menghubungi Vinita dan bercerita tentang kondisinya yang sedang hamil. Vinita pun akhirnya bertanya nomor Vishal kepada Sujal, namun pada saat itu Sujal ternyata sedang terkapar di rumah sakit
dan malah menasihati Vinita agar berhenti minum. Karena udah tobat dari dunia miras, Sujal akhirnya menghapus semua kontak di ponselnya, dan dia juga lupa siapa kurir yang mengantar minuman ke ulang tahun Yaswan. Kebetulan Trisha punya ide untuk mencari nama Vishal di buku tamu, namun sayangnya usaha itu juga berakhir sia-sia karena mereka sama sekali nggak bisa membaca tulisan Vishal. Trisha yang nggak mau menyerah mencari Vishal, kemudian mulai menelpon teman-temannya dan bertanya apakah mereka punya nomor kontak dari kurir miras. Setelah itu, Trisha akhirnya memesan 1 botol minuman dari masing-masing kurir, sampai-sampai dia mengkoleksi berbagai jenis miras, namun sayang sampai sekarang dia belum bertemu dengan Vishal. Lalu pada suatu ketika, Anand merasa curiga pada tingkah Trisha yang mencurigakan, dan akhirnya dia mengetahui kalau di kamar putrinya terdapat banyak miras. Pada saat itu, Trisha kebetulan mendapat telepon dari seorang kurir, dan tanpa disangka kurir itu adalah Vishal yang membuat Trisha merasa bahagia karena pencariannya udah berakhir. Beberapa saat kemudian, Trisha akhirnya mengajak Vishal ke sebuah restoran untuk memberitahu kalau dia hamil dari kekilafan mereka. Awalnya, Vishal nggak percaya dengan ucapan Trisha, di mana pikirnya mungkin aja Trisha udah berbuat kilaf bersama pria lain, tapi Trisha langsung membantah tuduhan tersebut. Karena udah terlanjur hamil, Trisha lalu menjelaskan kalau dia ingin merawat bayi ini sendirian, dan dia juga nggak berharap kalau Vishal mau membantunya atau menikahinya. Trisha pun akhirnya mengatakan kalau dia berasal dari keluarga kaya, dan satu-satunya alasan Trisha memberitahu hal ini kepada Vishal, yaitu mungkin aja Vishal punya perasaan terhadap bayinya. I'm capable enough. Setelah selesai berpikir sambil merokok, Vishal akhirnya mau ikut bertanggung jawab dengan syarat dia nggak mau berhenti dari pekerjaannya. Kebetulan besok Trisha ada jadwal konsultasi dengan Sneha, sehingga dia ingin mengajak Vishal ke rumah sakit agar Vishal bisa mengetahui tentang bagaimana kondisi janin mereka. Sesuai janji mereka kemarin, Vishal lalu menemani Trisha untuk kontrol USG bersama Sneha, di mana Trisha akhirnya melihat reaksi Vishal yang tampak bahagia dengan bayi mereka. Selain itu, Vishal tiba-tiba berubah menjadi pria yang bertanggung jawab, di mana dia juga ingin membayar biaya dokter tanpa mengetahui kalau rumah sakit ini adalah milik keluarga Trisha. Di hari berikutnya, Trisha kemudian mengajak Vishal ke rumah karena Anand ingin bertemu pria yang udah menghamili putrinya. Di sini, Anand merasa kaget melihat penampilan Vishal, dan pada saat itu Anand juga bertanya apa pekerjaannya, sehingga Vishal memberitahu kalau dia adalah kurir minuman keras. Dalam pertemuan ini, Vishal lalu bercerita kalau dia udah yatim piatu sejak kecil, karena ayah, ibu, dan adik perempuannya ternyata udah meninggal akibat bencana banjir. Sebenarnya, Vishal sempat dirawat oleh paman dan bibinya, namun karena dia merasa nggak enak merepotkan orang lain, Vishal akhirnya memutuskan untuk hidup mandiri. I'm so sorry, Vishal. Di saat Vishal sedang berjuang sendirian, dia akhirnya bertemu dengan Buan yang ternyata bernasib sama dengan dirinya. Mendengar cerita itu, Anand dan Trisha menjadi sangat terharu, karena di balik pembawaan Vishal yang ceria, dia ternyata pernah mengalami kisah hidup yang sangat menyedihkan. Setelah selesai bercerita, Vishal lalu pamit pulang kepada Anand, karena dia merasa nggak enak melihat respon Anand dan Trisha yang seakan-akan merasa kasihan kepadanya. Selain itu, Vishal juga nggak mau merepotkan Trisha yang ingin mengantarnya pulang, dan dari pertemuan inilah Anand jadi tersentuh oleh sosok Vishal yang menurutnya merupakan pria baik.
Di malam harinya saat mereka udah selesai makan, Anand kemudian memberikan saran kepada Trisha agar dia mau menikah dengan Vishal. Namun Trisha langsung menolak saran tersebut dengan alasan gaya hidup mereka yang tidak cocok dan apakah Anand rela kalau putrinya menikah dengan kurir miras ilegal. Karena nggak mau cucunya lahir tanpa seorang ayah, Anand lalu berpikir ide lain, yaitu memberikan Vishal salah satu perusahaannya dengan harapan gaya hidupnya akan berubah total. Anand pun akhirnya meminta nomor Vishal kepada Trisha karena dia ingin membicarakan idenya ini kepada Vishal dengan harapan Vishal mau belajar menjalankan perusahaan mereka. Chakori, daru baru wechwanu jo band kari de. Chal mare ni pasedi bottle manggawi che mana number. Keesokan harinya, Anand akhirnya berkunjung ke apartemen Vishal yang tentu aja masih berantakan dan diselimuti asap rokok. Selain itu, Anand juga menemukan sisa makanan dari 10 tahun yang lalu dan berbagai perabotan dari zaman penjajahan yang sampai sekarang belum pernah dicuci oleh Vishal. Karena nggak tahan berada di tempat jorok, Anand lalu memutuskan untuk pulang. Tapi dia tiba-tiba ditelepon oleh Trisha yang mendapat kabar dari Vishal kalau ayahnya melakukan sidak. Sebenarnya Anand bingung antara kasihan atau kesal kepada Vishal karena mendengar cerita masa lalunya yang sangat sedih dan setelah melihat tempat hidupnya yang sangat berantakan. Beberapa waktu kemudian, Anand tiba-tiba datang membawa 3 orang cleaning service untuk membersihkan apartemen Vishal agar layak ditempati. Kemudian, Anand juga mengajak Vishal ke salah satu toko miliknya dan meminta Vishal untuk menjaga toko ini, di mana tugasnya hanya menghitung uang setiap malam. Karena Vishal nggak suka menjadi penjaga toko, Anand lalu mengajak Vishal ke usahanya di bidang lain, yaitu kafe kopi, showroom furniture, pabrik label, rumah sakit, dan tempat spa. Namun Vishal malah merasa bingung dengan semua ocehan Anand, sehingga dia akhirnya terpaksa menghubungi Trisha agar segera menolongnya dari Anand. Di saat mereka berbicara di sebuah kafe, Anand kemudian menjelaskan tujuannya mewariskan perusahaan karena dia ingin Vishal dan Trisha bisa menikah. Di sana, Anand menjelaskan kalau dia khawatir pada masa depan cucunya. Bagaimana jika anak itu tumbuh tanpa seorang ayah, atau suatu saat nanti dia ingin bermain bersama ayahnya? Mendengar ucapan itu, Vishal akhirnya setuju untuk menikah dengan Trisha, asalkan dia boleh bekerja sebagai kurir miras karena pekerjaan ini udah dia bangun sejak lama. Ternyata Anand setuju dengan syarat tersebut, dan dia juga meminta Trisha untuk pindah ke apartemen Vishal agar mereka berdua bisa menghabiskan waktu bersama. Kemudian di malam harinya, Anand akhirnya mengantar Trisha ke apartemen Vishal, di mana Trisha kembali meminta maaf atas kehamilan ini. Pada saat itu, Anand memberikan satu nasihat kepada Trisha, yaitu Trisha harus bisa sabar kepada Vishal, karena Anand yakin kalau suatu hari nanti Vishal pasti akan meninggalkan pekerjaannya. Setelah memberikan sedikit nasihat, Anand lalu mengantar Trisha masuk ke dalam lift, dan sebagai seorang ayah, Anand tentu merasa sedih walaupun hal ini bukanlah perpisahan. Trisha pun akhirnya sampai di depan apartemen Vishal, di mana Buan terlihat bengong saat bertemu Trisha, dan berpikir bagaimana temannya bisa berhubungan dengan wanita secantik ini. Begitu Buan keluar dari ruangan itu, Vishal yang merasa bahagia kemudian mulai memperlihatkan apartemennya yang kini udah bersih. Selain itu, Vishal juga memperlihatkan kamar mereka kepada Trisha dan mengatakan kalau dia ingin duduk manis di dalam kamar sambil menonton Trisha yang ingin berganti pakaian. Semenjak Trisha berada di apartemen ini, Vishal terus aja merayunya dengan rayuan gombal,
dan seakan-akan Vishal udah menganggap Trisha seperti istri barunya. Vishal pun akhirnya mengajak Trisha untuk jalan-jalan di luar, di mana kebersamaan itu berhasil membuat mereka menjadi semakin dekat, dan Vishal berharap kalau Trisha akan jatuh hati kepadanya. Di saat mereka pulang ke apartemen, Vishal kembali merayu Trisha dengan berbagai rayuan gombal agar dia diperbolehkan untuk tidur berdua. Namun Vishal tiba-tiba mendapat telepon dari kantor polisi yang memberitahu kalau Buan tertangkap saat mengantar miras dan Vishal harus pergi meninggalkan Trisha untuk menebus Buan. तू आराम कर, हाँ ना? हूँ आयो. अरे तू पुलिस स्टेशन आईस? mana नहीं गा. Begitu sampai di kantor polisi, Vishal mendapat info kalau kepala polisi udah pulang, sehingga Vishal langsung memberitahu Trisha kalau dia harus menemani Buan sampai besok pagi. Keesokan paginya, akhirnya datang kepala polisi bernama Dick Vijay yang langsung melepaskan Buan tanpa jaminan apa-apa karena semalam Dick Vijay ternyata ditelepon oleh Anand. सिगरेट आपने सिगरेट लाई अरे पति गई है, चल तो गले राख के Singkat cerita, saat Vishal sampai di apartemen, dia langsung mencari keberadaan Trisha yang ternyata udah menghilang entah kemana. Vishal yang panik pun kemudian mencari Trisha ke rumah ayahnya, di mana Trisha memang pulang untuk mengambil beberapa barang, dan sebelumnya dia udah meminta izin kepada Vishal lewat pesan. Selama berada di kantor polisi, Vishal mengatakan kalau dia nggak bisa berpikir dengan tenang karena dia merasa takut kalau Trisha akan pergi meninggalkannya. Pada kesempatan itulah Vishal akhirnya mengaku kalau dia jatuh cinta kepada Trisha, jadi Vishal langsung melamar Trisha untuk menikah dan memutuskan untuk berhenti sebagai kurir miras. આજે બધું ફીલ થઈ રહ્યું છે ને, મારે રોજે તને કરીને શું છે. Di saat Anand baru pulang dari jogging, Vishal kemudian langsung memeluknya dan berterima kasih karena Anand telah menolong Buan. Di sana, Vishal lalu mengoceh kalau dia ingin segera menikah dengan Trisha, namun Anand menyuruhnya agar tenang dengan alasan dia masih lelah dan belum siap mendengar cerita apapun. Karena Vishal udah gak sabar ingin mencium Trisha, dia lalu mengajak Trisha untuk kembali ke apartemen, tapi Trisha hanya bisa tertawa melihat kelakuan Vishal yang seperti anak-anak. Vishal yang gak tahan pun akhirnya malah mencium Anand, sehingga Anand menyuruhnya agar segera pulang bersama Trisha karena mengetahui kalau Vishal ingin bermesraan. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Trisha on the Rocks. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.